Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Pria ini bernama John Brickner. Diketahui kalau John dipenjara akibat dirinya telah membunuh seorang pria. Ia divonis 7 tahun penjara dan kini ia dibebas bersyaratkan setelah mendekam 4 tahun di dalam penjara. Kini John ingin menjadi orang baik dan hidup normal seperti biasa. Bahkan John juga bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi biaya hidupnya. Hingga di suatu malam, John berkunjung ke sebuah bar untuk bersantai. Namun pada saat itu ada sekelompok pria yang terus melecehkan pelayan bar. Pelayan itu bernama Frankie. John yang risih melihat hal itu, ia langsung mencekik dan menyuruh pria itu untuk meminta maaf kepada Frankie. Sang pemilik bar yang melihat John mempunyai nyali yang besar, ia langsung meminta John untuk bekerja di barnya sebagai keamanan. John yang pada saat itu memang membutuhkan uang, ia langsung mengiyakannya. Kini John mempunyai 2 pekerjaan. Di siang hari ia bekerja sebagai kuli bangunan dan di malam harinya ia bekerja di bar. Suatu malam terjadi keributan antar 2 orang pengunjung bar. John langsung memisahkan mereka dengan cara baik-baik. Namun setelah itu mereka membuat kekacauan kembali, hingga pada akhirnya John menghajar mereka. Pada saat itu pacar Frankie yang bernama Reno melihat kehebatan John. Ia langsung menghampiri John lalu menawarinya sebuah pekerjaan. John yang sudah mempunyai 2 pekerjaan tentu menolak ajakan Reno. Esok harinya setelah John bekerja, ia dihampiri oleh seorang perempuan yang mengajaknya untuk mengobrol. Diketahui kalau perempuan itu bernama Veronica. Ia adalah istri dari orang yang telah John bunuh di masa lalu. Ternyata Veronica lah yang menyambut tuntutan John dari 7 tahun penjara menjadi 4 tahun saja. Di sana Veronica menjelaskan kalau ia membebaskan John yaitu untuk membantu dirinya mencarikan uang sebesar $250.000. Uang tersebut akan ia gunakan untuk biaya operasi anaknya yang mengalami gagal jantung. Dan Veronica sangat berharap kalau John bisa membantunya. John yang merasa saat inilah waktu yang tepat untuk menebus kesalahannya, ia mencoba menyanggupi permintaan Veronica. Saat di rumah, John menghitung uang tabungannya selama ini. Namun tabungannya tentu masih sangat jauh untuk bisa membantu anak Veronica. Malam harinya saat John di bar, John bertanya kepada Frankie tentang keberadaan Reno, yaitu orang yang pernah menawari John pekerjaan. Hingga pada malam itu juga, Frankie membawa John untuk menemui Reno. Di sana, Reno langsung membawa John ke suatu tempat, yang ternyata John ditawari Reno untuk menjadi petarungnya. Setelah mengetahui pekerjaannya, John memilih menolak dengan alasan ia tidak berminat menjadi petarung. Esok harinya John menemui Veronica lagi. Di sana ia meminta maaf karena ia tidak bisa mengumpulkan uang dengan cepat. Mengingat ia juga mantan napi yang sulit mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Mendengar hal itu, Veronica sangat kecewa. Yang padahal saat John di penjara, ia sering mengirim surat kepada Veronica dengan mengatakan akan menebus kesalahannya dengan cara apapun. Dan jika pada saat itu John tidak membunuh suaminya, tentu keadaannya tidak seperti ini. Tak berselang lama, anak Veronica keluar dari kamarnya karena mendengar ibunya sedang marah-marah. Saat itu juga hati John langsung luluh ketika melihat anak Veronica yang sangat mengkhawatirkan. Ia langsung berjanji kepada Veronica kalau ia akan terus berusaha mencari jalan keluar untuk mendapatkan uangnya. Esok harinya ketika John bekerja, ia dimarahi oleh kepala proyek karena dianggap lelet dalam bekerja. Bahkan si kepala proyek langsung memecat John pada saat itu juga. Namun tiba-tiba si kepala proyek itu terkena serangan jantung sampai tak sadarkan diri. John yang melihat itu langsung mencoba memberikan pertolongan pertama kepadanya. Hingga akhirnya si kepala proyek masih bisa selamat dari serangan jantungnya. Malam harinya terlihat sedang ada pertarungan sengit, yaitu petarung Reno yang akan bertarung melawan 2 petarung lainnya. Sayangnya baru saja menyelesaikan pertarungan pertama, petarung Reno mengalami cedera. Dan sepertinya ia tidak bisa melanjutkan pertarungan selanjutnya. Namun tiba-tiba datang John menawari Reno untuk menggantikan petarungnya bertanding. Reno yang sudah tidak memiliki petarung lagi akhirnya memakai John untuk menjadi petarungnya. Namun pemimpin pertandingan yang bernama Deacon mengatakan kalau Reno akan didenda karena telah mengganti petarungnya. Karena di perjanjian awal petarung Reno akan bertanding melawan 2 orang. Reno langsung mengatakan kalau ia akan melipat gandakan taruhannya dan Deacon akan mendapatkan bagiannya. Akhirnya Deacon setuju dan Deacon akan mengadukan John dengan petarung bernama Wolfie. Namun manajer Wolfie meminta Reno untuk membayar hutangnya dulu karena Reno diketahui sudah memiliki hutang yang cukup banyak kepadanya. Reno menjawab kalau hutangnya akan dimasukkan ke dalam taruhan dan jika petarung Reno menang, maka hutangnya lunas serta manajer Wolfie cukup membayar sisanya saja. Singkat cerita, pertarungan John dimulai. Awalnya John kewalahan melawan Wolfie, namun di tengah pertarungan John sedikit membalikan keadaan.
Hingga pada akhirnya John berhasil mengalahkan musuhnya. Setelah itu John mendapatkan bayarannya dan ia juga tidak lupa memberikan sedikit uangnya kepada petarung Reno yang tadi mengalami cedera. Esok harinya terlihat John sedang lari pagi untuk menjaga kebugarannya. Namun saat kembali ke apartemennya, ternyata di sana sudah ada Reno dan Frankie. Reno langsung mengatakan tujuannya, yaitu mengajak John untuk bertarung kembali. John yang membutuhkan uang yang banyak tentu langsung mengiyakannya. Kemudian mereka menemui Deacon, si pemimpin pertandingan. Di sana mereka meminta Deacon untuk membawa John bertarung dengan sang juara bertahan. Karena jika John bertarung dengan sang juara bertahan, mereka bisa langsung mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun Deacon mengatakan kalau pertarungan itu bisa dilakukan jika Reno mempunyai modal besar untuk taruhannya. Dan Deacon tidak akan meminjamkan uangnya kepada Reno, mengingat Reno mempunyai banyak hutang kepada orang lain. Reno yang tidak memiliki banyak uang tentu membuat dirinya sedikit bingung. Pada akhirnya Reno membawa John untuk menemui kenalannya yang berada di dekat dermaga. Terlihat orang-orang di sana sedang melakukan pertandingan. Bahkan para petarung itu dikelilingi oleh anjing liar. Reno menyuruh John dan Frankie menunggu sementara dirinya menemui kenalannya yang bernama Nestor. Saat Reno mengatakan ingin meminjam uang kepada Nestor, Nestor langsung menyuruh kedua anak buahnya untuk menghabisi Reno. Yang ternyata Reno sudah memiliki banyak hutang kepada Nestor. John yang melihat itu langsung menghampiri Nestor sembari mengatakan kalau dirinya bersedia bertarung dengan petarung Nestor. Bahkan jika ia kalah, ia yang akan membayar hutang Reno. Pada akhirnya John bertarung dengan taruhan yang dilipat gandakan. John terlihat kewalahan melawan petarung Nestor. Namun pada akhirnya John berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Di tengah perjalanan, Reno berhenti di sebuah toko. Lalu ia menggadaikan cincin pemberian ayahnya dulu. Hal itu Reno lakukan karena mereka masih butuh uang yang cukup banyak untuk memenuhi taruhan melawan sang juara bertahan. Setelah itu, John pergi ke rumah sakit untuk menemui Veronica. Di sana, John semakin merasa bersalah ketika melihat anaknya yang sedang terbaring lemah. John berjanji kepada Veronica kalau dirinya akan sesegera mungkin untuk mengumpulkan uangnya. Di sisi lain, Frankie bertanya kepada Reno apakah dirinya sudah melunasi hutangnya kepada seseorang bernama Ibro. Frankie tidak ingin Reno memanfaatkan John untuk terus melunasi hutang-hutangnya. Reno malah mengatakan apakah Frankie menyukai John. Reno juga menegaskan kalau ia tidak pernah menyuruh John untuk melunasi semua hutangnya. Esok harinya, mereka yang belum banyak memiliki uang memaksa John untuk terus bertarung agar uang mereka terus berlipat. Hal itu tak lain agar John bisa bertarung dengan sang juara bertahan. Beberapa musuh John berhasil ditumbangkannya. Bahkan nama John kini sudah mulai terdengar di dunia tarung bebas. Namun karena John terus saja memenangkan pertarungan, sekarang tidak ada yang mau lagi bertarung dengan John. Suatu malam, John menghampiri Frankie. John bertanya kenapa Frankie bisa berpacaran dengan Reno. Frankie menjawab kalau ia sebenarnya hanya menganggap Reno adalah seorang kakak, begitupun sebaliknya. Di sini Frankie juga mengatakan kalau dirinya mempunyai hutang budi kepada Reno dan karena hal itu Frankie selalu bersamanya. Di sisi lain, Reno sendiri ternyata sedang berjudi. Namun pada saat itu ia dihampiri oleh anak buah Ibro yang kita tahu Reno memiliki hutang yang sangat banyak kepada Ibro. Di sana anak buah Ibro mengancam kalau Reno tidak melunasi hutangnya dalam seminggu maka ia akan menghabisi Reno dan juga Frankie. Now you're late. That way we don't have to go through the hassle of trying to collect. I said he doesn't have any money. Why don't you just let me kill him? Come on, I'm gonna need more time than that. Come on, I'm gonna need more time than that. Esok harinya, Reno yang kini terdesak oleh hutangnya kepada Ibro, ia membawa John kembali untuk bertarung dengan petarung Nestor. Pada saat itu, John akan bertarung dengan petarung Nestor yang bernama Yayo. Yayo merupakan mantan tentara yang berasal dari Meksiko. Pertarungan sengit pun terjadi. Beruntungnya pada saat itu John berhasil mengalahkan Yayo. Malam harinya mereka merayakan kemenangan John. Di sana John bertanya kepada Reno kapan ia bertanding dengan sang juara bertahan. Mengingat uang taruhannya yang selama ini mereka kumpulkan sudah cukup untuk bisa bertanding melawan sang juara bertahan. Namun Reno berdalih kalau pihak dari sang juara bertahan ingin menaikkan lagi taruhannya. Perbincangan mereka harus terpotong karena John mendapatkan telepon dari Veronica. Merasa ada hal yang tidak beres, John langsung menghampiri rumah Veronica bersama Reno dan Frankie. Ternyata di sana Veronica baru saja ingin mengakhiri hidupnya. Mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit.
Di sana Frankie mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. John menjawab kalau ia sedang mencoba menebus kesalahannya di masa lalu. Dan selama ini ia mau ikut bertarung tak lain karena ia ingin menyelamatkan anak dari orang yang telah ia bunuh. Di sisi lain ternyata Veronica berhasil selamat. Ternyata Veronica pada saat itu sudah putus asa. Namun John mencoba menenangkan Veronica dengan mengatakan kalau ia akan segera mendapatkan uangnya. Di balik itu, Reno sendiri berniat untuk menebus cincinnya sebelumnya ia gadaikan. Namun ternyata orang tersebut telah menjual cincin Reno kepada orang lain. Sontak hal itu membuat Reno sangat marah, mengingat cincin itu adalah warisan dari ayahnya. Malam harinya mereka bertiga berkumpul. Di sana Reno memberitahu John kalau Nestor kembali menantangnya. Tak pikir panjang, John pun langsung menyetujuinya. Esok harinya mereka pergi menemui Nestor. Di sana Reno meminta Nestor untuk menaikkan taruhannya menjadi $150.000. Sebelum pertandingan itu dimulai, Reno yang sedang di toilet, ia dihampiri kembali oleh anak buah Ibro. Karena pada saat itu tepat 1 minggu yang mana Reno harus membayar hutangnya. Reno berdalih tunggu pertandingan itu selesai maka ia akan membayar semua hutangnya. Setelah itu Reno menemui Frankie. Ia menyuruhnya untuk segera pergi sejauh mungkin. Namun Frankie menolak hal itu dan ia tetap ingin melihat John bertanding. Singkat cerita, pertandingan itu pun dimulai. Hingga pada akhirnya John berhasil melumpuhkan lawannya. Namun sayangnya pertarungan itu bisa dihentikan ketika Nestor sudah mengaku kalah. John terus menghajar musuhnya agar Nestor cepat menghentikan pertandingan tersebut. Namun Nestor tetap kekeh ingin melanjutkan pertandingan. John yang takut ia lepas kontrol dan bisa membunuh lawannya, ia memilih untuk keluar dari pertandingan. Ternyata hal tersebut membuat Nestor menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, John dan Frankie menemukan Reno yang baru saja dihajar habis-habisan oleh anak buah Ibro. Dan Reno mempunyai 2 hari sebelum dirinya benar-benar dihabisi. Saat perjalanan pulang, Reno memberitahu John kalau ia mempunyai hutang kepada seseorang bernama Ibro sebesar $150.000. Frankie mencoba menjelaskan kembali kalau sebenarnya hutang itu adalah hutang Frankie yang telah diambil alih oleh Reno. Esok harinya saat John sedang di sebuah kafe menikmati secangkir kopi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ingin membawanya pergi. Ternyata John dibawa untuk menemui seorang kakek tua. Di sana si kakek langsung berterima kasih karena pada saat John bekerja sebagai kuli bangunan, ia telah menyelamatkan menantunya dari serangan jantung. Dan karena hal tersebut, si kakek itu berniat untuk membalas budi. Awalnya John menyuruhnya untuk melupakannya saja. Namun karena si kakek itu memaksa, akhirnya John mengatakannya sejujurnya kalau ia sedang ingin menyelamatkan seorang anak kecil yang mengalami gagal jantung. Dan untuk biayanya sebesar $250.000. Namun John hanya meminta $150.000 karena ia akan melipat gandakan uang itu dengan sebuah pertandingan. Mendengar hal itu, si kakek itu bertanya kepada anak buahnya apakah John petarung yang bagus. Dan anak buahnya mengatakan iya. Dari perbincangan mereka, akhirnya John sadar kalau si kakek yang ada di hadapannya adalah Ibro. John langsung bertanya apakah Reno mempunyai hutang. Dan Ibro menjawab kalau Reno mempunyai hutang sebesar $150.000. Di sini Ibro langsung menyuruh John untuk memilih uang sebesar $150.000 atau hutang Reno dianggap lunas. John yang kini menganggap Reno adalah seorang teman, ia memilih untuk melunasi hutang Reno saja. Namun karena Ibro juga kasihan dengan anak kecil yang sedang diperjuangkan oleh John, ia bersedia memodali John untuk bertanding. Setelah kembali ke rumah, Reno yang sudah mengetahui kalau hutangnya telah dilunasi oleh John, ia sangat berterima kasih. Tiba-tiba Reno mendapatkan telepon dari Deacon kalau ada seseorang yang sudah membayar biaya taruhannya. Hingga John bisa bertanding melawan sang juara bertahan. Dan orang yang membayarnya itu tentu adalah Ibro. Tak hanya itu saja, ternyata Deacon juga bersedia memberi pinjaman kepada Reno untuk menaikkan taruhannya. Dan John tentu langsung setuju. Singkat cerita, pertandingan John pun akan dimulai. Lawannya merupakan juara bertahan bernama Sharp. Di sana Sharp beberapa kali terus menyudutkan John. Namun John tetap berusaha untuk terus mengalahkan lawannya. Hingga di suatu waktu John terperosok dan semua orang menganggap John telah tewas dan Sharp memenangkan pertandingan. Namun ternyata John berhasil bangkit. Hingga pada akhirnya John berhasil mengalahkan sang juara bertahan.
Di suatu kesempatan, Frankie menjelaskan kepada John kalau sebenarnya Reno adalah orang baik. Frankie bercerita kalau pada waktu dulu ia merupakan budak dari Ibro. Reno yang pada saat itu melihat Frankie diperlakukan tidak baik oleh Ibro, ia langsung membeli dirinya agar terbebas dari Ibro. Dan hal itu yang membuat Frankie merasa hutang budi dan Reno menjadi banyak hutang. Setelah John mendapatkan uangnya, esok harinya operasi anak Veronica langsung segera dilakukan. Di sana, Veronica sangat berterima kasih kepada John yang telah mau membantunya. Tak lama kemudian, Reno dan Frankie datang ke sana. John langsung memberikan cincin yang dulu pernah digadaikan oleh Reno. Kemudian film pun